إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang, 17 Jumadal Ula 1438 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepada kami, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Asy-Syarifah Salihah, hafizakumullahu ta'ala. Sebelum kita memasuki kajian, yaitu membaca kitab Fiqhus Sunnah yang masih membicarakan Kitabut Taharah, Babul Haid, Bab Haid, maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala, yaitu
membicarakan isu-isu, desas-desus. Katanya begini, katanya begitu. Yang kedua, idha'atal mal, yaitu membuang-buang harta. Yang ketiga, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan, atau ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan qila wa qala adalah sering membicarakan perkara-perkara yang merupakan kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak pasti, apalagi yang berkaitan dengan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci akan perbuatan ini, membenci akan perbuatan qila wa qala. Apalagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang belajar di masjid ini sebagai penuntut ilmu, maka jauhilah pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan qila wa qala, yaitu suka membicarakan perkara yang merupakan desas-desus, membicarakan orang, membicarakan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Dan ini kadang-kadang terjadi di perkumpulan-perkumpulan yang ingin membuka majlis, ingin menghilangkan ketenangan, ingin basa-basi, akhirnya membicarakan atau melakukan qila wa qala, membicarakan orang lain. Dan khusus untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apalagi sampai-sampai dengan adanya qila wa qala ini, sebagian ibu-ibu saudari-saudari muslimah tidak mau hadir di pengajian di Masjid Asy-Syarifah Salihah ini, gara-gara ada oknum-oknum yang suka membicarakan qila wa qala, sehingga sebagian menjadi kesal, sebagian menjadi tidak mau hadir. Ini sudah berlakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu qila wa qala, suka berbicara desas-desus, dan juga sudah menghalangi orang untuk menjalani jalan Allah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan sampai kita termasuk sebagai orang yang seperti ini, yaitu sering membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pakailah manajemen lisan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Berdasarkan hadis ini, lebih baik dia diam dibandingkan berkata-kata. Asal hukum berbicara adalah diam, kecuali dalam perkataan yang baik saja. Dan sekali lagi saya ulangi, kadang-kadang syaitan mengganggu manusia. Kenapa hinip banarlah? Kenapa kita ini tidak ada yang dibuka? Akhirnya demi membuka pembicaraan, demi membuka basa-basi, maka membicarakan orang agar lebih indah atau agar lebih ramai perkumpulannya. Maka ini trik iblis mengganggu manusia. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan salah satu sifat ataupun ciri dominan berakhlak baik, lihat ini, perhatikan baik-baik.
wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah al-thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Artinya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku nanti pada hari kiamat adalah as-sarsarun. Sarsarun adalah orang yang banyak berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Banyak bicara saja dengan perkataan tidak bermanfaat, itu dibenci dalam agama. Bahkan bukan hanya sekedar dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maha penyayang, manusia penyayang. Tetapi kok bisa benci? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut tercela dan sangat tercela. Itu terlalu banyak berbicara. Apalagi pembicaraannya menyakiti orang lain, menakut-nakuti orang, akhirnya orang-orang tidak mau menghadiri majlis ilmu di Masjid Asy-Syarifah Salihah. Wal mutasyaddiqun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah termasuk daripada mutasyaddiq adalah orang-orang yang terlalu membuat-buat pembicaraan sehingga terlihat fasih, sehingga terlihat indah pembicaraannya, sehingga terlihat lembut pembicaraannya, terlalu dibuat-buat. Ini namanya mutasyaddiqun. Wal mutafaihiqun, mutafaihiq adalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam pembicaraan sehingga terlihat seperti menyombongkan diri ketika berbicara. Terlalu berlebih-lebihan ketika berbicara sehingga terlihat seperti menyombongkan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, qad alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaihiqun?" Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui maksud daripada tsartsarun dan mutasyaddiqun. Siapa mereka? Lalu apakah yang dimaksud dengan mutafaihiqun? Siapakah mereka orang-orang yang mutafaihiqun? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mutakabbirun, orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan yang dibuat-buat sehingga terlihat dia sombong atau menyombongkan diri. Maka ibu-ibu, ini penyakit lisan. Hati-hati, hati-hati. Para penuntut ilmu harus lebih bisa menjaga lisannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Kebanyakan sesuatu yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, kebanyakan sesuatu yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Maka pesan saya kepada yang sering sarsarun, banyak berbicara tanpa ada faedah, atau al-mutasyaddiqun, berbicara yang dibuat-buat sehingga terlihat fasih, sehingga terlihat mengesankan, ataupun al-mutafaihiqun, berbicara yang sebenarnya dengan pembicaraan dia ingin menyombongkan dirinya, ataupun yang sering sibuk dengan qila wa qala, hati-hati, desas-desus, bicarakan ustadz, bicarakan ini ibu fulana, ya, maka jauhi sifat-sifat ini. Ini saya tujukan khusus kepada orang yang mempunyai sifat seperti ini. Yang kedua, kepada sebagian yang lain yang tidak memiliki sifat ini, maka jangan tergoda. Tetap hadir ke majelis ilmu. Tetap hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai keberadaan orang-orang yang semisal dengan seperti ini yang tidak bermanfaat di majelis ilmu menghalangi Anda untuk majelis ilmu. Sungguh matahari akan terus tetap terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Sedangkan Anda kalau tidak menuntut ilmu, segitu-gitu saja. Merasa cukup dengan menuntut ilmu, merasa tidak memerlukan, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu
Selama dia belajar. Akan tetapi apabila dia sudah mencukupkan, merasa diri tidak membutuhkan lagi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang-orang yang paling bodoh. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada gejala-gejala seperti itu, misalkan ada, dan saya berharap tidak ada, di majelis ta'lim muslimah di Masjid Asy-Syarifah Salihah ini ada gejala-gejala seperti itu, biarkan, luruskan niat bahwasanya saya ingin menuntut ilmu. Saya ingin menuntut ilmu. Ya, bahwa saya ingin menuntut ilmu yang saya perlukan untuk mengangkat kebodohan tentang keislaman saya. Dan saya nasihatkan sekali lagi kepada orang-orang yang tadi sarsarun, terlalu banyak berbicara, desas-desus, ya, sering berbuat isu-isu, sering membicarakan orang, maka ittaqillah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan-jangan itu adalah penyebab pahala-pahala kita nanti terhapus. Ini hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya berbicara di sini dengan lantang bahwa kajian-kajian yang dilakukan di luar Masjid Syarifah Salihah dihadiri. Kajian-kajian seperti misalkan kajiannya Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah, hadiri kajian tersebut. Kemudian kajian-kajian di sini pun juga dihadiri. Jangan sampai menjadikan kelompok-kelompok tertentu di dalam pengajian. Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itu nasihat saya. Karena kita belajar adab dahulu sebelum menuntut ilmu. Tadi malam di Masjid Syafi'i, Imam Syafi'i, saya ajarkan bagaimana beradab ketika membuat pertanyaan. Maka ustaz ataupun tokoh agama yang membimbing umat bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, ya, akan tetapi tidak memperhatikan akhlak-akhlak para penuntut ilmunya. Maka para ulama terdahulu mengatakan al-adabu qabla al-ilm, adab sebelum berilmu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon diperhatikan bagi wanita muslimah yang ingin mengkaji ilmu agama akan tetapi mungkin merasa takut nanti dighibah, nanti dibicarain, nanti begini dan begitu, jangan dihiraukan. Luruskan niatnya yang saleh dalam menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari dalam diri, mengangkat kebodohan dari dalam diri. Dan apabila ada perkumpulan-perkumpulan kelompok fulana, itu memang wajar. Dalam artian wajar, mungkin si fulana dia bisa berteman dengan baik dengan si fulana, sedangkan si fulana yang C mungkin kurang bisa berteman, karena memang hati milik manusia. Saya mempunyai teman dekat dan saya berharap teman tersebut akan menjadi kawan saya nanti di hari kiamat, Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizahullah. Dan beliau juga merasa nyaman dengan pertemanan ini. Meskipun masih banyak kawan-kawan yang lain, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai dijadikan kelompok-kelompok, mengaji di sini tidak mengaji di sana, mengaji di sana tidak mengaji di sini. Ini tidak benar. Dan inilah yang disebut dengan hizbiyah. Kelompok-kelompok yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan akhwat, hati-hati. Aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-famu wal farju. Kebanyakan memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah disebabkan mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Hati-hati trik iblis, sekali lagi saya tekankan. Kadang-kadang ada majelis-majelis, ya. Ini seperti yang sekarang saya berbicara ini. Pasti nanti ataupun mungkin ada orang yang Ustaz membicarakan siapalah. Ustaz dibicarai siapalah. Tidak perlu untuk ditanya, terima itu sebagai ilmu agama, terima itu sebagai nasihat. Tidak perlu untuk dikupas, dijadikan berita hangat, enggak perlu. Ya, terima itu sebagai nasihat. Tidak ada yang perlu dicari, dikorek siapa yang menyampaikan ini ke ustadz dan semisalnya. Tidak perlu. Terima itu sebagai nasihat.
bahwa kita dibenci oleh Allah untuk qila wa qala, desas-desus di dalam agama, membicarakan orang lain, membicarakan berita-berita yang tidak pasti. Dan hati-hati sekali lagi trik iblis, dan ini sering terjadi di pertemuan-pertemuan kita, perkumpulan-perkumpulan kita. Ya, habis kajian kadang-kadang makan bersama-sama. Ketika makan itulah terjadi kadang-kadang pembicaraan membuka pembicaraan niatnya untuk basa-basi, akhirnya membicarakan orang. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati, neraka siksanya pedih. Lebih baik diam kalau seandainya kita membicarakan orang lain. Jangan sampai membuka pembicaraan dengan membicarakan desas-desus, kabar-kabar yang tidak pasti, kabar-kabar yang tidak bermanfaat untuk dibicarakan. Dan ini salah satu adab seorang muslimah menuntut ilmu. Adab seorang muslimah menuntut ilmu agama. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita lanjutkan. Masih di dalam kitab At-Taharah. Kitab itu artinya kumpulan tulisan-tulisan. At-Taharah artinya bersuci. Babu al-haid, bab tentang haid. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang umurun la ba'sa biha lil haid, hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid. Hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid. Artinya meskipun dia haid, maka dia boleh untuk melakukan ini. Yang pertama yaitu zikrullah wa qiraatul Quran. Zikrullah wa qiraatul Quran. Membaca, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa hadha jaizun lil haid wal junub ala rajih wa huwa madhhabu Abi Hanifah wal mashhur min madhhab Syafi'i wa Ahmada. Wanita yang sedang haid dan yang junub boleh berzikir atau membaca Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Demikian menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wanita haid membaca Al-Quran. Sebelum kita bicarakan tentang wanita seorang yang junub membaca Al-Quran, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan saya ingin katakan, kitab fikih sunnah yang kita baca ini, ada sebagian yang mungkin kalau ingin mengetahui pendapat para ulama dia tidak akan dapatkan. Ya, karena penulis kebiasaannya beliau menguatkan satu pendapat kemudian beliau kupas pendapat itu. Adapun pendapat-pendapat lain beliau tidak sebutkan. Dan itu hak penulis memang. Akan tetapi apabila kita belajar fikih, maka apabila terjadi perbedaan pendapat, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan pendapat tersebut, sehingga wawasan kita lebih luas, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang. Maka salah satu hal yang patut diperhatikan dalam kitab ini adalah penulis sering sekali menyebutkan pendapat beliau, merojihkan pendapat beliau, yang itu adalah pendapat-pendapat para ulama juga. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan pendapat-pendapat yang lain, dan itu hak beliau. Tetapi untuk para penuntut ilmu, lebih baik dia mengetahui tentang pendapat-pendapat lain. Kita baca dulu, baru setelah itu kita akan mengambil pendapat-pendapat lain. Apa yang disebutkan oleh penulis. Kita baca dulu, penulis mengatakan, wa yu'ayyidu hadza haditsu Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nu'maru an nukhrija yaumal 'id hatta nukhrija al-bikru min khidriha
hatta nukhrijal huyyadha fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratihi wa barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Artinya pendapat di atas dikuatkan oleh hadis Ummu Atiyah. Ia berkata, dahulu pada hari Id kami diperintahkan untuk keluar. Bahkan wanita-wanita pingitan dan wanita-wanita haid pun diperintahkan. Adapun wanita haid ditempatkan di barisan belakang. Mereka bertakbir dan berdoa bersama jamaah yang lainnya. Mereka juga mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu. Fa fi hadzal hadis anna al-huyyadha yukabbirna wa yadhkurna Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid tetap bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pendalilan pendapat yang dikuatkan oleh penulis, bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dan boleh berzikir. Karena di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa wanita-wanita haid diperintahkan untuk keluar juga menghadiri salat Id meskipun mereka berada di belakang di tempat khusus wanita-wanita yang haid atau wanita-wanita yang semisal dengan wanita yang haid seperti wanita nifas. Tetapi mereka ikut juga untuk bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita haid boleh berzikir dan bertakbir. Kemudian penulis mengatakan, wa yu'ayyidu hadza anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah wa hiya haid, if'ali ma yaf'alu al-hajj, ghaira annaki alla tatufi bil bayd. Artinya, pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, yang artinya, lakukanlah wahai Aisyah, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Ini juga dalil yang menguatkan pendapat penulis hafizahullah taala, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha di musim haji, dan Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji dan dalam keadaan haid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Penulis berkata, wa ma'lumun annal hajja yadhkurullaha wa yaqra'ul Qur'an, fakadzalikal haid. Telah dimaklumi bahwa orang yang menunaikan haji pasti berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an, maka demikian pula orang yang haid. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj, berbuatlah sebagaimana orang-orang yang menunaikan ibadah haji berbuat, wahai Aisyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tidak boleh tawaf. Maka ketika tidak dibolehkan untuk tawaf, maka berarti boleh sa'i. Di dalam sa'i ada zikir-zikir. Seperti misalkan membaca ayat Al-Quran, yaitu inna safa wal marwata min sya'airillah. Ketika mau sa'i, kemudian setelah itu ketika di sofa, maka dia menghadapkan dirinya sambil mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat tauhid yang di dalamnya ada perjuangan, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu berdoa, diulang seperti itu 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu dalam keadaan sedang haid, dia bisa mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah tidak boleh. Berarti dia bisa wukuf di Arafah, dan di Arafah dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Ketika itu beliau juga bisa berihram, kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu zikir kepada Allah.
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan haid. Ini menunjukkan kuatnya pendapat yang dipilih oleh penulis, yaitu bahwa wanita yang haid tidak diperkenankan untuk berzikir. Pendapat yang dikuatkan oleh penulis yaitu wanita haid dibolehkan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Penulis kemudian mengatakan, qala Ibnu Hazm fil Muhalla, qira'atul Qur'ani was sujudi fihi wa massul mushafi wa dzikrillahi ta'ala af'alu khairin mandubun ilaiha ma'jurun fa'iluha faman idda'a al-man' fiha fi ba'd al-ahwal kullifa an ya'tiya bil burhan. Lihat Ibnu Hazm dalam kitab beliau Muhalla. Ibnu Hazm seorang ulama, kalau tidak salah beliau ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Bentar. Bahkan keempat Hijriah. Ya, ulama Islam, ya betul. Ulama ke-5 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 456. Ya, 456. Ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, dan Ibnu Hazm biasanya di dalam perkara-perkara fikih, beliau senantiasa mengambil pendapat-pendapat yang secara zahir, secara lahiriah, secara zahir. Makanya mazhab beliau adalah mazhab zahiri, yaitu mazhab yang mengambil pendapat-pendapat secara lahiriah. Menurut beliau tidak ada qiyas dan semisalnya. Beliau mengatakan membaca Al-Quran, sujud ketika membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan baik dan dianjurkan. Bagi yang melaksanakan akan dibalas dengan pahala. Membaca Al-Quran dan sujud ketika membaca Al-Quran, kalau mendapati ayat-ayat sujud tilawah, menyentuh mushaf, zikir kepada Allah adalah perbuatan baik dan dianjurkan. Bagi yang melaksanakan akan dibalas dengan pahala. Barang siapa yang mengatakan bahwa hal itu dilarang dalam beberapa keadaan, maka dia dituntut harus mendatangkan dalil yang kuat yang mendasarinya. Dan itu tidak ada dalil. Ya, itu tidak ada dalil. Kita lanjutkan. Selesai apa yang disebutkan oleh penulis dalam masalah ini. Kita sekarang ingin mengambil pendalaman masalah. Pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang haid dilarang, bahkan diharamkan untuk membaca Al-Quran tatkala haid sampai dia suci. Jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama fikih mengatakan bahwasanya wanita yang haid diharamkan untuk membaca Al-Quran sama sekali. Dan mereka berpendapat bahwa zikir atau doa tidak mengapa. Adapun Al-Quran maka tidak diperbolehkan. Adapun kalau seandainya ada orang yang meninggal, mana berdiri ya, agak ngantuk saya. Ada orang yang meninggal, perhatikan baik-baik. Kemudian wanita mendengar ada si fulan meninggal, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada saat itu dianggap bukan sebagai baca Quran, meskipun ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada di dalam Al-Quran. Seperti juga dia ingin menaiki kendaraan, kemudian dia mengucapkan bismillah, maka pada saat itu tidak dikatakan dia sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ayat Al-Quran, tetapi ketika itu berupa doa, maka tidak dianggap dia sedang membaca Al-Quran. Nah, ini pendapat jumhur.
Jumhur artinya adalah kebanyakan para ulama. Mereka mengatakan wanita yang haid diharamkan untuk membaca Al-Quran secara mutlak, kecuali kalau seandainya itu sebagai zikir atau doa, seperti yang contoh yang saya ucapkan tadi. Orang berdoa, ya, dia berdoa boleh kapan saja dengan mengucapkan misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini berarti bukan dia sedang membaca Al-Quran, tetapi dia sedang berdoa. Maka menurut jumhur ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau dia tilawatul Quran, kalau dia membaca Al-Quran. Dalil yang dipakai jumhur, kalau tadi di dalam kitab kita membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, dan beliau tidak menyebutkan pendapat lain. Dan itulah salah satu mungkin yang perlu diperhatikan di dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, makanya sebagian para ustadz agak tidak terlalu konsen untuk membaca kitab Fiqh Sunnah. Karena kitab Fiqh Sunnah adalah kitab yang instan untuk belajar fikih. Seperti ini. Pendapatnya ini, akhirnya tidak tahu pendapat-pendapat lain. Ya, yang membuat nantinya di lapangan dia akhirnya menyalahkan pendapat-pendapat yang lain. Taib, jumhur ulama berpendapat apa? Mereka mengatakan bahwa wanita yang haid sama dengan orang junub. Sama dengan orang junub. Kenapa sama? Karena dua-duanya kalau ingin suci harus mandi dulu. Nah, ini beberapa penekanan harus dicatat ibu-ibu. Kenapa jumhur ulama mengatakan wanita yang haid sama dengan orang junub? Karena dua-duanya kalau ingin suci harus mandi dulu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dari Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhumul Qur'ana wa kana la yahjizuhu 'anil Qur'an illa 'alal janabah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajari para sahabatnya Al-Qur'an, dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi beliau untuk mengajari para sahabatnya Al-Qur'an kecuali junub. Nah, kata jumhur ulama bahwa haid sama dengan junub. Haid sama dengan junub. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhur. Jumhur apa pendapatnya tadi, Ibu? Bu? Bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid apa? Diharamkan. Jazakillahu khairan. Yang kedua pendapatnya, dalil yang kedua dipakai oleh jumhur, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an." Artinya, wanita yang haid dan orang yang sedang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Sayangnya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena dia dari riwayat Ismail bin Ayyash, yang meriwayatkan tentang orang-orang Hijaziyin. Hijaziyin adalah orang-orang yang berada di kota Mekah atau kota Madinah. Dan para ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan, riwayat Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan tentang orang-orang Hijazin, maka riwayatnya lemah. Catat itu baik-baik. Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan tentang orang-orang penduduk kota Madinah atau penduduk kota Mekah, maka riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya lemah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa huwa haditsun dha'ifun bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadits." Dan dia adalah hadis lemah dengan kesepakatan ulama-ulama yang mengenal ilmu hadis. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur, kebanyakan mayoritas ulama. Pendapatnya itu haram dengan dalil-dalilnya. Wallahu alam, dari dua pendapat ini ibu-ibu kita sama dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Bahwasanya wanita yang haid tidak mengapa untuk membaca Al-Qur'an. Wanita yang haid tidak mengapa untuk membaca Al-Qur'an. Adapun memegang Al-Qur'an, ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini berarti terdapat dua masalah. Membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Maka pendapat yang kita ambil, yaitu seperti pendapat penulis, untuk membaca Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, asal hukumnya adalah boleh. Asal hukumnya adalah boleh. Adapun memegang mushaf bagi wanita yang haid, wallahu alam tidak diperbolehkan. Karena dalil yang akan saya sebutkan tadi, yang akan saya sebutkan nantinya. Kenapa kita menguatkan pendapat bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid dibolehkan? Karena perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, asal hukum membaca Al-Quran adalah boleh bagi siapa saja. Wanita yang suci, wanita yang haid, tidak ada yang memindahkan dari kebolehan ini kepada keharaman kecuali dengan dalil. Ya, dan tidak ada dalil satupun yang sahih, tegas, rinci yang menjelaskan bahwa wanita yang haid diharamkan membaca Al-Quran. Adapun hadis yang sudah kita sebutkan dari jumhur tadi adalah hadisnya lemah dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Makanya perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa fi man'il haidhi minal qiraati nususun sharihatun sahihatun." Artinya tidak ada dalam pelarangan wanita yang haid membaca Al-Quran nas satupun yang jelas dan sahih. Yang jelas dan sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'lumun anna an-nisaa kunna yahudna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun yanhahunna an qiraatil Quran. Dan sudah dimaklumi bersama bahwa wanita-wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun adalah wanita-wanita yang terkena haid, tetapi belum ada larangan yang tegas dan rinci dan sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita tersebut membaca Al-Qur'an. Kama lam yakun yanhahunna 'anil dzikri wad du'a, sebagaimana belum ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita haid untuk berzikir dan berdoa. Jadi kenapa kita menguatkan pendapat yang disebutkan oleh penulis? Ya, ini tambahan dalil karena asal hukum membaca Al-Qur'an adalah boleh. Asal hukum membaca Al-Qur'an adalah boleh. Dan tidak ada yang memindahkan dari boleh ini menjadi haram kecuali dengan dalil, dan belum ada dalil. Alasan yang kedua yang menguatkan kita mengambil pendapat bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid adalah boleh, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan Allah memuji orang yang membaca Al-Quran dengan pujian yang sangat tinggi. Allah menjamin pahala besar bagi si pembaca Al-Quran. Maka tidak diperbolehkan untuk melarang sesuatu dari yang diperintahkan oleh Allah kecuali dengan dalil. Dan belum ada satu dalil pun, ya, belum ada satu dalil pun. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita membolehkan wanita yang haid membaca Al-Quran? Ingat Bu, yang kita permasalahkan ada dua Bu. Apa Bu? Yang pertama, hukum wanita haid membaca Al-Quran. Yang kedua apa Bu? Hukum wanita haid memegang Al-Quran. Yang saya bicarakan sekarang dari tadi
adalah hukum wanita haid membaca Al-Quran. Yaitu pendapat yang kita ambil. Apa Bu? Boleh. Ya, pendapat yang kita ambil adalah boleh. Baik, yang ketiga ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Alasan yang ketiga bahwa pengkiasan wanita yang haid dengan orang junub, ya, maka ini qiyas kosong. Qiyas dengan sesuatu yang kosong, atau dalam bahasa usul fiqihnya qiyasun ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq. Qiyas, ya, yang dengan sesuatu yang kosong. Artinya kalau misalkan gini, kurma kita kiaskan dengan beras karena sama-sama makanan pokok, bisa itu. Kemudian emas kita kiaskan dengan uang kertas karena sama-sama benda berharga, bisa itu. Sedangkan wanita haid dikiaskan dengan orang junub, ini tidak bisa. Kenapa? Karena antara wanita haid dengan orang junub beda. Meskipun sama-sama kalau suci dia mandi, tetapi bedanya dari sisi mana? Junub, ya, kalau dia ingin suci bisa langsung mandi. Sedangkan wanita haid kalau ingin dia suci dia harus apa? Apa Bu? Ulun kada haid. Apa Bu? Harus menunggu sampai selesai baru bisa suci, kemudian baru mandi. Makanya qiyasnya ma'al fariq. Ya, qiyasnya itu dengan sesuatu yang kosong, tidak bisa disamakan. Ini alasan yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Alasan yang keempat, bahwa wanita yang haid apabila tidak membaca Al-Quran, maka dia akan rugi dengan dua kerugian. Kehilangan pahala, kemudian kalau dia banyak hafalan, maka dia akan lupa hafalannya. Ya, kehilangan pahala, kalau dia banyak hafalan, dia akan lupa hafalannya. Ini kalau banyak hafalan. Kalau tidak banyak hafalan, apa yang hilang? Ya, saya pernah waktu itu di Aussie, di Australia. Habis itu diajak jalan-jalan karena hari terakhir, diajak jalan untuk membeli sedikit bingkisan buat keluarga. Baik. Ayo saya bilang, jalan. Ternyata a'udzubillah, banyak orang-orang yang tidak punya pakaian. Akhirnya kawan di sebelah nyenggol saya. Ustadz, jalan di sini kalau Ustadz sih mungkin hafalannya bisa meleleh. Saya bilang, benar, ini hafalan meleleh. Kalau saya bukan meleleh Ustaz, saya tidak punya hafalan untuk sampai meleleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita membicarakan masalah yang kedua, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Adapun membaca Al-Qur'an melalui mushaf. Mushaf itu adalah dari kata-kata sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan menjadi mushaf. Ya, buku Al-Quran yang dibukukan. Nah, apa hukumnya membaca Al-Quran dari mushaf? Maka, ibu saudari-saudari muslimah, terjadi perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Sebagaimana perkataan Ibnu Hazm tadi. Ibnu Hazm mengatakan membaca Al-Quran, kemudian apalagi sujud ketika membaca Al-Quran, kemudian menyentuh mushaf, maka kata beliau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dilarang untuk hal itu bagi wanita yang haid. Maka kita katakan pendapat yang kedua adalah haram wanita haid menyentuh mushaf. Ya, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak ada yang memegang mushaf tersebut kecuali makhluk-makhluk yang suci. Ayat ini meskipun berkaitan dengan kitab Al-Lauhul Mahfuz, ya, kitab takdir-takdir seluruh makhluk, dan yang dimaksud tidak ada yang memegang di sini maksudnya adalah para malaikat,
tidak boleh memegang Lauhul Mahfuz, ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan oleh illal mutahharun adalah para malaikat di sini, kecuali makhluk-makhluk yang suci. La yamashu, tidak ada yang memegangnya. Nya di sini kembali kepada kitab Allahul Mahfuz. Tetapi secara keumuman makna bahwa tidak boleh ada yang memegang kitab tersebut kecuali malaikat, kecuali orang-orang yang suci dari hadas. Dan di sana ada hadis lain dari hadis Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke negeri Yaman. Kemudian beliau menulis di dalam surat tersebut, alla yamassal qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Imam Malik, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kepada tentang hadis ini, waqad sahhaha al-haditsa jama'atun minal a'immah min haitsu syuhrah. Dan para ulama dan para imam telah mensahihkan hadis ini karena saking masyhurnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, sabata indahum annahu kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah tetap pada ilmu mereka, yaitu ilmu para ulama hadis, bahwa itu yang menulis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Berarti hukumnya pun berlaku. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya di sana terjadi perbedaan hukum. Hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Hukum membaca hukum apa tadi? Memegang Al-Quran maka diharamkan bagi wanita yang haid. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustadz, sekarang zaman canggih, bukan buku tetapi gadget. Tahu Bu, pian gadget Bu? Ya. Artinya alat-alat elektronik yang di dalamnya bisa dimasukkan atau diupload aplikasi-aplikasi Al-Quran, bahkan lebih canggih daripada aslinya. Kita bisa searching, kita bisa melihat artinya, bisa melihat tafsirnya, bisa melihat tajwidnya, bisa ada qori'nya, apalagi kurangnya. Ya, maka bagaimana ini? Apa hukumnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan ulama kontemporer di zaman sekarang. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, seorang ulama majlis ulama besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan, yadhhar anna al-jawala wa nahwahu min al-ajhizah takhtalifu an wujudiha fil mushaf. Fala tujadu bi sifatiha al-maqru'ah bal tujadu ala sifati zabzabat tatakawwanu minha al-huruf bi surah inda talabiha fatadhharu asy-syasah wa tazulu bil intiqal ila ghairiha wa alayhi fayajuzu massul jawwal aw asy-syarit alladhi sujjila fihi al-Qur'an wa tajuzu al-qira'ah minhu walau min ghairi taharah. Perhatikan, beliau mengatakan, karena ini masalah kontemporer, maka kita mengambil pendapat para ulama kontemporer pula. Ya, tidak ada di zamannya Syekhul Islam gadget, enggak mengenal WhatsApp beliau, tidak ada. Kemudian disebutkan, beliau mengatakan yang terlihat jelas adalah bahwa handphone dan semisalnya dari gadget-gadget berbeda-beda keberadaannya di dalam perihal mushaf. Maka tidak ada sifatnya yang benar-benar dibaca. Seperti buku ini ada bacaannya. Ya, yang benar-benar dibaca tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, bal tujadu ala sifati zabzabat. Akan tetapi adanya dengan touchscreen ataupun dengan
sentuhan-sentuhan, ya. Maka dan juga gambarnya bukan gambar yang memang benar-benar asli, dia itu adalah gambar aslinya. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang dia timbul, kadang dia kalau digerakkan hilang. Maka pada saat itu kata beliau, boleh memegang handphone ataupun kaset ataupun CD yang direkamkan di dalamnya Al-Quran dan boleh membaca darinya walaupun dalam keadaan tidak suci. Jadi boleh ya Bu ya, walaupun dalam keadaan tidak suci. Wallahu a'lam. Baik, kira-kira saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanya, bahkan sebelum kajian tadi saya ditanya tentang masalah ini. Sering sekali bertanya. Maka mudah-mudahan sudah lebih jelas apa yang disampaikan. Kemudian Bu, yang kedua, hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid. Yang kedua, as-sujudu idza sami'at ayata sajdatin. Artinya as-sujudu idza sumi'at ayatu sajdah. Sujud ketika mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang berjumlah 15 ayat dalam Al-Quran yang apabila seseorang membacanya, di dalamnya terdapat ada perintah untuk sujud. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki. Faqala ya waili, umira ibnu Adam bis-sujud fasajada, falahul jannah, wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyannar." Jika seorang anak Adam membaca ayat yang di dalamnya sujud tilawah lalu ia sujud, maka syaitan menyendiri sambil menangis. Kemudian syaitan berkata, "Celakalah, alangkah celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka lalu dia sujud, taat kepada Allah, maka baginya surga." Yaitu ketika kita membaca surat As-Sajdah, maka kita sujud, maka pahalanya surga. Sujud tilawah, pahalanya surga. Wa umirtu bis-sujud, kata iblis, aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, lalu aku enggan. Kapan iblis enggan untuk sujud, ibu-ibu? Kapan, Bu? Tatkala diperintahkan sujud kepada siapa? Panat dah batis ulun. Tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ya. Tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, dia enggan. Maka bagiku neraka. Benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Keluar engkau dari surga, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk, dikutuk masuk dalam neraka. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah sangat-sangat dianjurkan untuk sujud ketika membaca ayat atau ayat yang di dalamnya terdapat sujud tilawah. Ayat yang di dalamnya terdapat sujud, maka ayatnya disebut dengan ayat sujud tilawah, karena di dalamnya terdapat sujud karena membaca ayat tersebut. Dan ini bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi maksudnya wanita haid apabila dia dalam keadaan haid kemudian membaca ayat Al-Qur'an, dan di dalam pembacaan ayat Al-Qur'an tersebut terdapat ada ayat sujud tilawah, maka pada saat itu dia boleh sujud. Dia boleh sujud. Ya. Kenapa boleh sujud, Ustaz? Karena ada dalilnya. Yang kedua, karena dia bukan sholat. Yang dilarang adalah sholat. Tetapi ingat Bu, poin kedua ini sangat erat kaitannya dengan poin pertama. Ya. Kebolehan sujud ketika mendengar ayat sajadah bagi wanita haid sangat erat kaitannya dengan
kebolehan wanita haid membaca Al-Quran. Kalau kita katakan, kita mengambil pendapat wanita haid diharamkan mengambil membaca ayat Al-Quran, maka berarti poin kedua atau nomor kedua ini tidak dilakukan. Karena dia bacanya saja tidak. Dia bacanya saja tidak. Taib. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, "Falaisa hunaka mani'un min sujudil mar'ati al-haidhi idza sami'at as-sajdata. Falaisa as-sajdatu bi salatin wa la yushtaratu laha taharah." Tidak ada satu dalil pun yang melarang wanita haid melakukan sujud ketika mendengar ayat sajadah. Sujud yang dibaca, yang dimaksud adalah dilakukan di luar salat. Tidak ada disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Nah ini ibu-ibu. Ini juga menunjukkan bahwa penulis berpendapat bahwa sujud tilawah tidak perlu kesucian, tidak perlu menutup aurat. Ya, ibu-ibu kalau di rumah baca Quran, kemudian baca Quran dengan tidak menggunakan jilbab misalkan. Boleh tidak, Bu? Baca Quran pakai daster. Boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau makan pakai daster boleh enggak? Makan pakai daster, makan pakai nasi, Bu. Bukan pakai daster. Ya. Baik, baca Quran dengan menggunakan pakaiannya daster, tidak memakai jilbab karena di dalam rumah misalkan. Maka jawabannya boleh. Nah, tatkala itu dia membaca ayat sajadah, maka kemudian dia sujud tanpa juga berjilbab. Boleh juga. Karena memang tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW untuk sujud tilawah dengan menutup aurat atau dalam keadaan suci, tidak ada dalilnya. Makanya beliau mengatakan boleh, tidak ada satu dalil pun yang melarang wanita haid melakukan sujud ketika mendengar ayat sajadah. Sujud yang dimaksud adalah yang dilakukan di luar salat dan tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Penulis kemudian menyebutkan dalil, faqad thabata fi sahihil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala surat an-najm fasajada fiha wa sajada al-ma'ahu al-muslimun al-musyrikun wal jinn wal ins. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm ada ayat sujud tilawah. Lalu beliau sujud, maka kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, manusia pun ikut sujud bersama beliau. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lihat apa ayat yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian seluruhnya kepada Allah dan sembahlah Dia. Ini ayat di dalam surah An-Najm ayat 62. Ya, yang dimaksudkan dalam hadis tadi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca surah An-Najm. Maksudnya surah An-Najm ayat 62, ayat yang terakhir. Penulis kemudian mengatakan, wa minal ba'idi an yuqala innal jami'a kanu ala wudu'in thumma inna sajdatat tilawah laysat bi salatin wala yushtaratu laha ma yashtaratu lis-salah. Bisa dikatakan bahwa mustahil jika mereka semua dalam keadaan suci, karena sujud tilawah tidak dikategorikan sebagai salat. Pendapat ini didasari oleh pendapat Az-Zuhri dan Qatadah, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Az-Zuhri adalah ulama tabi'i, Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Nama asli beliau Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Kemudian Qatadah adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i juga, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Yang ketiga ibu sekarang,
menyentuh mushaf, mashul mushaf. Wala na'lamu dalilan sarihan sahihan yamna'ul haid min masil mushaf. Kami tidak menemukan dalil yang jelas dan sahih yang melarang wanita haid menyentuh mushaf. Wa in kana aktsaru ahli ilm qad dhahabu ila anna al-haidha la yajuzu laha an tamassa al-mushafa lakin al-adilla allati saquha la yatimmu al-istidlalu biha kama bayyana tarafan min hadha fi babi ma la yajibu lahu al-wudhu. Kami tidak menemukan dalil yang jelas dan sahih yang melarang wanita haid menyentuh mushaf. Walaupun banyak ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf, akan tetapi dalil yang mereka bawakan sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa tidak bisa dijadikan hujjah? Mungkin lemah. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum? Mungkin karena tidak pada tempatnya, karena tidak begitu jelas. Sebab-sebab yang begitu banyak, ya, sebab-sebab yang begitu banyak. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebagiannya ketika membahas tentang perkara-perkara yang tidak mewajibkan berwudu, perkara-perkara yang tidak mewajibkan berwudu. Artinya pembicaraan ini sudah disebutkan oleh penulis tatkala membicarakan tentang wudu, bahwa menyentuh mushaf tidak perlu berwudu. Ini menurut penulis. Wallahu alam, para ikhwah, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf haram bagi wanita yang haid. Ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan haram karena hadis riwayat Imam Malik tadi, la yamassu hadzal qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Ini jelas, ya, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian terjemahannya kurang di sini, Ibu, bisa dicatat tambahan dari saya. Di buku aslinya ada. Wa qad dhahaba ila jawazi mashil mushaf lil haid. Al-Imam Ibnu Hazm fi Al-Muhalla. Catat Ibu, tambahan di nomor 3 paling terakhir, ya. Jadi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebagiannya ketika membahas tentang perkara-perkara yang tidak mewajibkan berwudu. Titik di situ. Kemudian dan, catat Bu, dan telah berpendapat bolehnya memegang mushaf bagi wanita yang haid adalah Ibnu Hazm. Bolehnya memegang mushaf bagi wanita yang haid adalah Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Al-Muhalla. Di dalam kitabnya Al-Muhalla. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang keempat sekarang. Qira'atul rajulil Qur'ana wa huwa fi hijm ra'atihil haid. Artinya suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perlu perhatian di sini bahwa termasuk kebiasaan Nabi, para salaf saleh, mereka tidur di pangkuan pasangannya, tidur di pangkuan istrinya, atau tidur di pangkuan suaminya. Dan ini termasuk meningkatkan keharmonisan di antara suami istri. Mau Ustaz gelianan Ustaz? Karena tidak terbiasa. Ya, karena tidak terbiasa. Kenapa saya katakan kebiasaan? Karena kebiasaan para salafus saleh memang seperti itu. Dari mulai Nabi Muhammad SAW yang akan kita baca nanti hadisnya. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ketika beliau tidur di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. Kemudian istrinya pun ikut menangis. Ketika istrinya menangis, Abdullah bin Rawahah heran. Kenapa engkau menangis? Enggak tahu sebab saya nangis, ikut-ikutan nangis.
Maka istrinya mengatakan, "Ra'aituka tabki fabakait." Aku melihat engkau menangis, maka aku sebagai istri pun ikut empati, tenggang rasa, ikut menangis. Maka Abdullah bin Rawaha bercerita bahwa saya terkenang firman Allah dalam surat Al-Maidah, surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdhiya." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi api neraka. Itu adalah ketetapan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab ini beliau menangis di pangkuan istrinya. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian di sini disebutkan suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya. Suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya dan istrinya yang sedang haid. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca Al-Quran dan kepalanya di pangkuanku, sedangkan aku sedang haid. Sedangkan aku dalam keadaan haid. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Dalam lafal yang lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid, thumma yaqra'ul Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering tidur di pangkuanku dalam keadaan aku haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Nah, ini diperbolehkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian yang kelima, penulis mengatakan syuhudul idain wa hadza la ba'sa bih bal innahu yustahabbu lil huyyadhi an yakhrujna li syuhudil id walakin ya'tazilna as-salah. Berdasarkan hadis Aisyah menghadiri salat Id dan salat Idul Adha, wanita haid diperbolehkan untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengatakan, hal ini tidaklah mengapa. Bahkan kaum wanita yang sedang haid dianjurkan keluar untuk menyaksikan salat Id. Namun mereka dilarang mengikuti salat. Mereka dilarang mengikuti salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujul awatiq wa dhawatil khudur wal huyyadhu wal yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadhul musalla." Artinya, hendaklah para gadis, al-awatiq, gadis, ya, gadis-gadis yang muda belia, wa dzawatil khudur, gadis-gadis pingitan karena dinikah, ingin menikah, wal huyyadha, wanita-wanita yang sedang haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dan hendaklah wanita haid menjauhi tempat salat. Ya, itu dulu kira-kira ibu-ibu masalah masuk ke dalam masjid, pembicaranya panjang. Maka saya cukupkan dulu masalah masuk wanita haid masuk ke dalam masjid, juga pembicaranya panjang. Kita cukupkan sampai di sini dahulu kajian kita tentang hal-hal yang dibolehkan untuk wanita haid. Wallahu alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, baik dari saudari-saudari muslimah yang hadir di majelis ta'lim Masjid Syarifah Salihah ini, ataupun yang berasal dari
pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Nah, Ibu. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Gema Madinah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Ipandian Syah. Bagaimana orang yang makan harta haram sedangkan orangnya sholat saja? Bagaimana doanya? Apakah diterima atau tidak? Jawabannya adalah orang yang memakan harta haram ketika sholat, maka sholatnya sah. Ketika doa, doanya sulit dikabulkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fa qala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Artinya Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang bepergian dalam waktu yang panjang, penuh debu dan lusuh, mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan ya Rabbi. 4 hal yang semestinya doa orang ini dikabulkan. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makanan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, dan diberikan makan dengan cara yang haram, maka bagaimana mau dikabulkan doanya? Berarti sulit dikabulkan doa orang yang makan harta haram. Wallahu a'lam. Kita ambil pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan di luar tema. Kemarin saya ngirim postingan ke kakak ipar, kakak dari suami, mengenai hari Valentine's Day. Akhirnya ada jawaban begini, Ustadz, kita kan tinggal di Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita harus luwes dan saling menghormati, baik antar suku, agama, dan lain-lain. Bagaimana Ustadz masalah jawaban itu? Suami atau almarhum orang Kristen, anak-anaknya semua masuk Kristen juga, tapi kakak ipar saya tetap agama Islam. Jazakumullahu khairan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sebelum saya menjawab pertanyaan, maka saya ingin jenis-jenis pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan. Dalam artian pertanyaan yang di dalamnya cerita, nggak perlu. Ya, nggak perlu cerita kalau ingin bertanya. Maka jawabannya, pertanyaannya lebih bagus begini. Lihat, saya sekarang mengajari ibu-ibu membuat pertanyaan dalam majelis ilmu. Ya, nggak perlu cerita panjang lebar. Lihat, Ustadz, apa hukumnya? Apa hukumnya mengucapkan Valentine's Day dengan alasan saling menghormati antar agama? Selesai. Nggak perlu cerita kakak ipar, adik ipar, nenek ipar, nggak perlu. Ya, itu ibu-ibu belajar menulis pertanyaan yang singkat, padat, mudah dipahami. Nggak perlu cerita panjang lebar. Apa hukumnya ikut merayakan hari Valentine's Day dengan alasan saling menghormati sesama agama? Selesai. Jawabannya pun ringkas nanti, haram, titik. Ya, karena ditanya haram, karena ditanya hukum, maka hukum tidak lebih daripada 5: wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, haram, tetap haram. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengikuti, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan saling menghormati
antar suku, antar agama, bukan berarti saling menjual atau memasukkan akidah dengan akidah. Ini tidak benar. Kita tetap saling menghormati meskipun tidak mengucapkan Valentine's Day. Ya, tetap biarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, lihat, ini pertanyaan juga seperti ini, seperti yang saya ungkapkan tadi, ya, yaitu dengan bercerita dahulu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin saran nasihat dari Ustaz. Saya lumayan sering datang ke kajian-kajian sunnah, tapi suami saya sering mencela saya. Suami saya bilang percuma kamu datang ke kajian, tapi akhlakmu masih tidak bagus. Kamu masih pendendam, kamu masih ini dan itu, dengan menyebut segala kekurangan saya. Suami saya juga tidak mendukung saya datang ke kajian karena kata suami saya niat saya ke kajian hanya karena menghindar dari mertua. Yang saya tanyakan, apakah benar yang dikatakan suami saya kalau selama ini saya lakukan untuk datang ke kajian adalah percuma karena saya bukan niat ikhlas karena Allah? Apakah saya harus berhenti datang ke kajian jika akhlak saya masih belum berubah sempurna? Memang benar, awal niat saya karena menghindar dari mertua, tapi lama-kelamaan saya senang. Lihat, subhanallah. Allahu Akbar. Apalagi kalau ada ustadz dari luar, hindari pertanyaan seperti ini. Ya, lalu ustadz bagaimana pertanyaannya yang baik dan benar? Ustadz, mohon nasihatnya. Mohon nasihatnya, lihat. Menulis pun harus membuat kata-kata pun harus berpikir. Mohon nasihatnya. Apakah saya tetap menuntut ilmu meskipun saya dianggap akhlaknya kurang baik? Selesai. Ya. Mau mertua, mau enggak mertua. Subhanallah. Ini yang saya jawab dari mana ini coba? Memang benar dari awal saya karena menghindar dari mertua, tapi lama-kelamaan saya senang dan jadi mengerti tentang kesalahan-kesalahan dan akhlak-akhlak saya yang buruk. Tapi suami tetap saja mencela, datang ke kajian itu percuma. Jadi saya sekarang putuskan untuk berhenti datang ke kajian. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tetap nuntut ilmu. Niatkan yang ikhlas menuntut ilmu agama. Kemudian berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya doa yang saya baca tadi di awal, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada aku. Dan ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Dan ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan ketakwaan, kesalehan, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka jawaban saya akan melihat dulu pertanyaannya yang mana ya tadi? Yang saya tanyakan dari mulai situ. Yang saya tanyakan, apa benar yang dikatakan suami? Kalau selama ini saya lakukan untuk datang ke kajian adalah percuma karena saya bukan niat yang ikhlas karena Allah. Jawabannya itu ibu yang mengetahuinya. Niat Anda ikhlas atau tidak? Sudah, saya jawab pertanyaan pertama itu. Apakah saya harus berhenti datang ke kajian jika akhlak saya belum bisa berubah sempurna? Malah harus lebih rajin ke kajian agar akhlak sempurna, karena belajar ilmu di dalam kajian tersebut agar memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap terhadap suami. Dua itu saja pertanyaannya ternyata. Sepanjang itu tadi. Ya, subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi belajar untuk membuat pertanyaan. Ya, naam. Kita ambil lagi pertanyaan dari yang hadir di majelis ta'lim ini. Ada suami istri bertengkar dan suami terucap kalimat, ya sudah kita bercerai saja. Tetapi setelah itu suami istri berbaikan sebelum masa iddah. Yang saya tanyakan, apakah kalimat tersebut termasuk sudah jatuh talak? Jika memang hal tersebut sudah jatuh talak, apakah harus ijab lagi jika akan rujuk? Ini juga, jadi ibu, hindari pertanyaan berupa cerita. Ya,
hindari pertanyaan berupa cerita. Jadi pertanyaan begini, Ustadz, apa hukumnya jika seorang suami mengucapkan, ya sudah kita bercerai saja? Apakah kalimat tersebut sudah jatuh talak? Satu. Jika memang hal tersebut sudah jatuh talak, apakah harus ijab lagi jika akan rujuk? Ya, maka jawabannya silahkan bertanya kepada pengadilan agama, biar tahu rasa. Jangan bermudah-mudah dengan kata talak. Dan begitu warisan yang diajarkan oleh guru saya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, raji'il mahkamah, kata beliau, silahkan ke pengadilan agama, karena ini permasalahan farj, permasalahan kemaluan yang disebut oleh Allah mitsaqan ghalidhan, disebut oleh Allah perjanjian yang tebal, yang agung, tidak mudah mempermainkan kemaluan seenaknya saja mengucapkan saya talak kamu, yaudah kita cerai saja, tidak mudah seperti itu. Maka silakan kembali ke pengadilan, apakah saya masih suami istri atau tidak. Ini agar menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin. Dari zaman Umar bin Khattab dahulu dibicarakan, kalau seorang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, dalam satu kali majelis, apakah jatuh talak 3 atau jatuh talak 1? Ini dibicarakan oleh ulama sahabat terdahulu demi untuk menjaga kemaluan. Maka di zaman sekarang jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan itu. Sang suami jangan bermudah-mudah, sang istri jangan suka bermudah-mudah memanas-manasi suami. Ya, cara ya kan kok pisah aja kita sudah. Wani kada pian bocap kayak itu. Wah, suaminya ditantangnya. Ini hati-hati nih ibu-ibu. Apalagi yang sudah ngaji. Yang sudah ngaji itu akhlaknya lebih santun kepada suaminya, perkataan tidak diangkat di hadapan suaminya. Ini kadang-kadang kalau seandainya telepon-teleponan dengan ustadznya, subhanallah, halus, sehalus kafas. Kafas. Bukan kapas, kafas. Tapi kalau ngomong sama suaminya kasar, maka tidak begitu penuntut ilmu. Ya, tidak begitu penuntut ilmu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan jangan sampai terdengar yang mengaji malah lebih banyak berantakan keluarganya dibandingkan yang tidak mengaji agama. Karena sebenarnya mengaji agama semakin membuat kokoh keharmonisan antara suami istri, keluarga muslim, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pertanyaan selanjutnya kita ambil dari Radio Gema Madinah. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana kalau kita harus periksa dengan dokter walaupun wanita dan harus membuka aurat kita, misalnya periksa apa ini? Saya takut perkataan yang kurang bagus, tapi saya bacakan karena saya tidak paham. Pap smear, maksudnya apa, Bu? Hah? Satu orang? Organ wanita, Ustaz. Kenapa, Bu? Bagian dalam organ wanita. Oh iya. Taib. Maka jawabannya ibu-ibu, kalau seandainya itu di dalam rangka berobat, maka tidak mengapa. Kalau tidak bisa tidak kecuali harus dibuka, tidak mengapa. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk untuk mencari dokter-dokter perempuan. Dokter-dokter perempuan. Ya, kalau dalam rangka berobat dan tidak bisa tidak kecuali harus dibuka, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari ibu yang hadir di majelis taklim ini, jika dalam suatu forum atau pertemuan ada doa bersama yang dipimpin oleh satu orang, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Pertama, membaca doa bersama jika sesekali tidak mengapa. Tetapi jika dilakukan rutin dan harus dan dilazimkan, kalau seandainya tidak ada doa bersama maka tidak sah atau tidak kurang afdal, maka ini tidak boleh. Jika sesekali tidak mengapa. Ya, jika sesekali tidak mengapa. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, karena asal hukum berdoa diperbolehkan.
Dan jika ada yang mengamini tidak mengapa. Tetapi jika dirutinkan, kemudian dalam bentuk tertentu, pembatasan tempat, waktu, jumlah bilangan, tata cara, kemudian sebab, maka ini tidak diperbolehkan kalau seandainya dibatas-batasi dengan hal yang merupakan pembatas. Lalu sikap kita kalau hadir di seperti itu bagaimana? Diam. Tidak mengamini, tidak mengangkat tangan, diam saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Gema Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Yohanes di Kampung Baru. Banyak orang bilang masuk surga juga pakai duit. Benarkah? Sedekah pakai duit, beli baju pakai duit, naik haji pakai duit, dakwah pakai duit. Jadi intinya duitlah yang berkuasa, bukan Tuhan kaum muslim. Maka ini keliru. Ya. Perkataan yang benar adalah bahwa harta dijadikan untuk beramal. Bukan harta dijadikan sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Tidak, harta dijadikan sebagai untuk beramal. Adapun Tuhanlah yang berkuasa, duitlah yang berkuasa. Di sini disebutkan intinya duitlah yang berkuasa, bukan Tuhan kaum muslimin. Ini pemikiran kapitalis. Ini pemikiran kapitalis. Yang kaya dia yang menindas, dia yang berkuasa. Ini kapitalis. Ya, yang dibawa oleh orang-orang Belanda, imperialisme kapitalis. Maka ini kesyirikan. Karena menuhankan harta benda dan materi. Maka yang benar adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nikmat-nikmat di kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maksudnya jangan lupa harta-harta yang kau dapatkan di kehidupan dunia digunakan untuk beribadah kepada Allah sehingga dapat pahala di akhirat. Itu maksudnya. Bukan berarti duit yang berkuasa bukan Tuhan yang berkuasa. Ini salah, ini keliru. Ini kekufuran. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari yang hadir di majelis ini, apakah bersiwak harus dengan kayu kayu arak namanya ya, yang lebih benar kayu arak? Maka jawabannya hadis-hadis tentang siwak dengan kayu arak. Tetapi apakah bisa disamakan dengan pasta gigi, dengan sikat gigi? Maka jawabannya bisa untuk menghilangkan bau. Akan tetapi apakah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya semoga. Tetapi hadis-hadis tentang siwak semuanya berkaitan dengan kayu arak. Wallahu a'lam. Namanya kayu arak, bukan ken arak, bukan. Kayu arak. Kalau menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, apakah sudah dianggap bersiwak? Ya, maka jawabannya seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Secara lahiriah dia semakna dengan siwak. Akan tetapi apakah dia juga mendatangkan ridha Allah sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Ahmad, as-siwaku mardhatun lirrabb wa matharatun lil fami wa mardhatun lirrabb. Siwak membersihkan mulut, mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan yang menyikat gigi dengan odolnya, maka semoga dia juga mendapatkan pahala itu. Tetapi hadis-hadis tentang siwak lebih utama ditujukan kepada bersiwak dengan kayu arak. Wallahu a'lam. Ibu, ada yang hadir di sini lagi? Ingin bertanya silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai sujud tilawah tadi Ustaz. Nah. Apakah tergantung posisi ya, kita dalam keadaan baca, habis itu kita melihat ada tanda sujud tilawah, sujud langsung, atau ada di lain saya pernah baca perlu berdiri dulu, takbir, baru sujud. Mohon penjelasannya. Yang kedua Ustadz, ada berita baru bahwa Amerika telah mengadakan perubahan terhadap Al-Quran. Apa kitab Bu? Baru.
ada berita baru, ini teman ngirim ya. Jadi Amerika sudah membuat Al-Quran perubahan. Nah, dia menamakan bahwa kitab itu Tauhid Trinitas. Nah, jadi kita bahwa kitab itu apa? Kenapa Ustaz? Bahwa kitab itu apa tadi? Amerika telah merubah Al-Quran. Dia membuat kitab baru. Mereka menamakan Tauhid Trinitas. Tauhid segitiga. Ya. Dan kebetulan mereka sudah menyebarkan di daerah Kuwait. Beritanya seperti itu Ustaz. Jadi mohon maaf kita orang awam ya, karena kita beli Al-Quran belum tidak begitu jelas ya. Kalau di Arab Saudi mungkin mereka tidak akan menerima Al-Quran di luar editan Arab. Tapi kita di Indonesia, kita orang awam yang taunya Afan ya, kalau orang yang taunya membaca aja, dia akan pasti asal beli aja. Takutnya nanti, ya itu tadi Ustadz, kalau memang sudah berkembang sampai ke Indonesia, Nauzubillah Jalik. Jadi gimana Ustadz mengatasinya seperti itu? Ya. Barakallahu fiik. Fiik barak. Jazakillahu khairan Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang sujud tilawah. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Apakah langsung sujud ketika kita membaca itu ataukah harus berdiri dulu kemudian takbir? Maka jawabannya saya belum mendapati ada hadis yang bahwa kalau kita membaca sujud tilawah kemudian kita berdiri langsung takbir. Enggak, itu hanya di dalam sholat. Itu pun karena kita ketika berpindah dari gerakan ke gerakan yang lain, maka agar ada perbedaannya ataupun agar ada isyaratnya dengan takbir. Adapun kalau di luar sholat maka tidak ada, baca ayat tersebut kemudian sujud, ya. Kemudian tatkala sujud membaca doa yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Adapun bertakbir dulu apalagi sampai berdiri dulu saya belum dapatkan hadisnya, wallahu alam. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana mengantisipasi Quran-Quran yang gubahan-gubahan atau Quran-Quran yang sengaja ditulis. Maka jawabannya jangan takut Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan selalu menjaganya. Lihat di sini para ulama mengatakan faqad dhaminallahu taala, Allah telah menjamin annahu huwallazi yahfazu daiman kitabahu. Dialah Allah yang selalu akan menjaga kitabnya. Jadi seberapa besar makar orang-orang kafir membuat Al-Quran terbaru, maka pasti akan dihalang-halangi oleh Allah dengan takdirnya, dengan kuasanya. Dan kita sebagai seorang muslim, maka kita harus memperhatikan apa yang kita beli, apa yang kita baca, jangan sampai tertipu. Itu saja Ibu, wallahu alam. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambu. Ustadz, apakah orang yang berinfak atau bersedekah karena ria itu tetap diganti oleh Allah Ustadz sebagaimana dalam Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya tidak. Tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan diganti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal di dalamnya dia mensyirikanku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Maka tidak diterima oleh Allah. Bagaimana mau diganti oleh Allah? Diterima saja tidak. Cuma ada ayat yang berbunyi, "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan dari ibadahnya itu ke perhiasan dunia, kami akan kasih dia. Tetapi di akhirat tidak akan ada bagian untuknya. Kata-kata dikasih di sini bukan berarti dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau gantian dari sedekahnya, tidak. Tetap amalannya ditolak dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang berbunyi wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan,
maka Allah akan menggantinya. Kata-kata Allah menggantinya ini dengan syarat dia harus ikhlas, hartanya harus halal, maka itu baru yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak yang tidak ikhlas dan tidak dari harta yang halal, maka tidak akan diterima. Wallahu a'lam. Ya, kira-kira itu dulu Ibu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz, apa hukumnya seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, akan tetapi dia punya kewajiban untuk pergi tetap keluar rumah untuk mengantar anak-anaknya sekolah karena tidak ada yang bisa menggantikannya. Terima kasih Ustadz. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka yang pertama, seorang wanita muslimah yang dalam masa iddah karena meninggal suaminya, syariat Islam mengajarkan agar wanita tersebut tetap di dalam rumahnya. Tidak diperbolehkan kecuali untuk perkara yang sangat terpaksa. Dan kata-kata terpaksa dalam Islam adalah kalau dia tidak kerjakan, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi kebinasaan. Itu yang dimaksud dengan terpaksa. Yang dalam bahasa ilmu usul fikih, ma tamassu ilaihil hajah. Ya, sesuatu yang sangat-sangat terpaksa. Adapun mengantar anak sekolah, maka pada saat itu dia bisa mencari solusi yang lain agar dia tidak keluar rumah dan anaknya tetap sekolah dan diantarkan ke sekolah mereka. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia harus mempersingkat waktu untuk keluar rumahnya. Karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah mengantar anak sekolahnya, maka tidak diperbolehkan lagi dia pergi kemana-mana, hanya sekedar mengantar anak sekolah sesudah dia mengambil solusi yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barak. Saya mau tanya, hukumnya saya memutuskan hubungan dengan teman-teman saya waktu sekolah dulu, apakah saya tidak berdosa Ustadz karena saya tidak ingin lagi mungkin tidak membawa saya dalam kebaikan. Terus karena saya tidak ingin lagi apa Bu? Maksud saya kalau saya berteman dengan teman-teman saya yang dulu mungkin tidak membawa saya mungkin ke dalam kebaikan, maksudnya tuh. Ya. Ya, yang kedua gini Ustadz, teman saya sudah menyetorkan haji, dia mau umroh, tapi kebetulan dia tidak tahu Ustadz masalah mungkin masalah sunnahnya, dia berangkat tanpa mahram, gimana katanya Ustadz hukumnya? Itu aja Ustadz. Jazakumullah. Dia tidak tahu apa Bu? Maksudnya tuh apakah dia boleh sendiri atau tanpa mahram, maksudnya, atau dia harus pakai mahram? Tapi dia perempuan sudah Ustadz, sudah menyetorkan uangnya Ustadz. Gimana Ustadz? Ya. Jazakallah. Pertama, mana yang lebih baik? Saya tetap berhubungan dengan kawan-kawan dahulu, padahal saya sudah berbeda pemikiran dengan mereka, dalam artian saya sudah berorientasi lebih kepada kehidupan akhirat, lebih mengaji ilmu agama, sedangkan mereka tetap saja dalam kehidupan mereka sangat keduniawian, bahkan kadang-kadang condong kepada maksiat dan semisalnya. Apakah saya harus tetap berhubungan atau tidak? Maka jawabannya adalah yang paling baik adalah tetap berhubungan, berinteraksi sosial, dan bersabar atas kelakuan mereka. Dan kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Ya, amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar atas kebaikan manusia, atas keburukan manusia terhadapnya, maka lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Kecuali jika dalam pergaulannya tersebut dia tidak bisa menahan hal-hal yang buruk masuk ke dalam dirinya, maka pada saat itu sesudah dia menasihati, sesudah dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia berhak untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan mengandung dosa. Karena
Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berkawan dengan kawan-kawan sejenis penjual minyak wangi yang mendatangkan kewangian atau yang bisa memberikan kewangian atau yang bisa memperlihatkan kewangian kepada kita. Kemudian yang kedua, seorang wanita dia ikut menyetor untuk dana haji. Kalau seandainya dia sudah lulus atau sudah lunas maksud saya, apakah dia berhak untuk berangkat sendirian tanpa mahram? Maka jawabannya tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat, tidak diperbolehkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang perempuan bepergian kecuali bersamanya mahramnya. Seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa inna imra'ati kharajat hajah." Wahai Rasulullah, istriku sedang ingin melakukan ibadah haji, sedangkan aku terdaftar sebagai pasukan ini, pasukan ini. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fahujja ma'a imra'atik." Pergilah engkau dan temani haji bersama istrimu. Istrimu temani hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk bepergian haji, umrah dan bersafar tanpa mahramnya. Kalau seandainya ada wanita yang sudah mampu secara finansial, kesehatan, mampu, bekal, mampu, akan tetapi tidak ada mahramnya, kemudian sampai mati dia belum berhaji berumrah karena tidak ada mahramnya, maka pada saat itu dengan izin Allah semoga dia tidak berdosa meninggalkan haji dan umrah karena tidak punya mahram. Karena mahram adalah syarat wajib khusus bagi perempuan. Syarat wajib. Artinya kalau tidak punya mahram tidak wajib. Ya, kalau tidak punya mahram tidak wajib. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada ibu saudari sekalian dan juga seluruh pada pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.